Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung ke Mas Ridwan Hanif. Mas, bagaimana selama ini eh, kemudian menghadapi rintangan dalam bisnis rental mobil? Tapi tampaknya Mas Ridwan Hanif masih terputus. Kita nanti coba komunikasi lagi dengan Mas Ridwan. Saya mungkin ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, selama ini bagaimana mengatasi rintangan dalam bisnis rental mobil ini? Yang namanya bisnis mobil itu udah pasti kita hanya nunggu kapan kena masalah. Ya, oleh karena itu SOP harus diperkuat. SOP jadi awal dari masalah itu SOP dari pengusaha rental mobil itu harus benar-benar kuat. Biasanya kita di BRN itu ada namanya POM. POM itu yang pertama kali diisi via WA. Nama, alamat, pekerjaan, kemudian tujuan penggunaan, kemudian berapa lama. Nah, setelah itu kita minta juga media sosial, ya baru bila kita perlukan kita lakukan survei. Nah, begitu KTP-nya palsu itu udah langsung reject. Ya, begitu KTP-nya bagus, terus media sosialnya cocok dan lain-lain, itu kita lanjut. Nah, jadi terkait masalah bisnis rental mobil itu ya pasti harus bermental baja pengusahanya gitu. Kalau nggak bermental baja misalnya mobil tabrakan, sebenarnya risiko situ udah ada, yaitu asuransi. Jadi pengusaha rental mobil harus punya asuransi. Kemudian mobil tersebut indikasi masalah atau enggak. Nah tergantung kita kan ada POM itu tujuan. Misalnya tujuannya dia bilang kota Bandung. Ternyata kita lihat GPS-nya di Lampung. Itu udah pasti masalah. Nah, oleh karena itu kebetulan kita di BRN ini ada jaringannya di Lampung. Nah biasanya mobil tersebut langsung kita sentuh. Kita sentuh kenapa mobil tersebut ke Lampung, ada alasan apa, apakah memang tiba-tiba mendadak ada yang sakit atau bagaimana gitu. Nah pencegahan-pencegahan seperti itu yang langsung kita lakukan di Buser Rental Nasional. Baik, Bang Tigor, catatan mungkin agar kejadian seperti di Pati ini tidak terulang kembali, bisnis rental mobil tetap berkembang. Ya, artinya pertama tadi saya setuju yang dibilang Pak Sulaiman ya, jelas standarnya, standar prosedurnya, operasional prosedurnya harus jelas ya. Itu di jalan. Saya setuju tadi. Jadi jangan terlampau mudah melepaskan kendaraan gitu ya kepada penyewa. Karena mudah sekali banyak orang yang mau nampung. Itu kan jualnya nggak jual bulat Pak Leman ya. Dibongkar itu mobil jualnya. Yang dijual jadi spare part kan. Nah, makanya banyak, itu satu. Kedua tadi, saya berharap memang ada perlindungan kepada bisnis rental mobil ini supaya bisa lebih berkembang. Ya, karena ini akan sangat membantu. Ya, sangat membantu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Kalau betul-betul memang mereka dilindungi secara benar gitu loh. Jangan seperti yang di Sukolilo ini kan, sudah 4 bulan lapor gitu ya. Ya bisa jadi memang udah nggak sabar juga si owner. Ya udahlah, saya jemput aja deh gitu kan. Karena posisinya sudah teracak sebenarnya. Sudah jelas, kan mereka juga cukup bagus kok pengawasannya ya. Tadi ada GPS segala macam, tahu itu. Nah, harusnya kalau sudah ada laporan seperti itu, langsung di follow up, di TL bahasanya begitu loh. Jangan diulur-ulur lama sekali gitu. Nah ini kan nggak ada kepastian kan. Ya coba aja kalau rugi sehari udah berapa Pak Leman ya. Oke, baik. Nah, ini 4 bulan, jadi menurut saya catatan buat polisi supaya lebih cepat ya menangani kasus. Menanganinya gitu. Baik, ya, supaya masyarakat tuh merasakan. Ya. Mungkin Mbak Devi bisa memberikan masukan ataupun mungkin usulan mungkin. Ya, ini sebenarnya masukannya untuk kita semua sebagai masyarakat. Kita harus sadar bahwa apapun alasan kita, kekerasan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Apapun aksi kita yang diawali dengan menipu, misalnya tadi ketahuan penyewanya ternyata KTP-nya bermasalah. Kalau memang tadi Pak Kapolda menyampaikan akan menjadikan ini model, tolong tangkap sampai orang yang memasukkan KTP. Negara ini butuh teladan bahwa hal sekecil apapun, kesalahan sekecil apapun, dengan niat apapun, kalau sudah ketahuan salah, ya Anda akan berhadapan dengan hukum. Itu penting. Oke, baik. Terakhir mungkin ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, bagaimana kemudian ke depan untuk menghadapi rintangan dalam bisnis rental mobil ini? Ya, jadi saya berharap setiap ada kemungkinan, setiap ada kayak misalkan tadi di Facebook ada yang menjual mobil bodong atau apa, itu kan sangat mudah sekali untuk diproses gitu ya. Nah, jadi jangan cuma dari si penyewanya aja yang dijadikan DPO atau semacamnya, tapi yang penadah-penadah ini pun juga bisa gitu. Sehingga di masyarakat itu ada rasa kekhawatiran
ada rasa takut untuk membeli motor yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi ketika dari muaranya sudah kita stop, di tengahnya tinggal kita stop lagi gitu. Jadi para kriminal-kriminal yang ingin bermain di tanah rental mobil, curanmor atau semacamnya, atau mungkin kredit-kredit palsu gitu, itu bisa ada kesadaran gitu bahwa jangan di sini gitu, karena ini kalau kita bermasalah pasti langsung dipenjara kah, langsung diproses dengan hukum yang cepat dan kawan-kawannya. Jadi saya melihat ini saatnya, ini momennya. Jangan sampai masyarakat tuh melihat oh yang sekarang aja aman kok gitu. Jadi ketika ada kejadian ini nggak jadi koreksi buat kita, nggak jadi koreksi buat penegak hukum dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih banyak Mas Hanif, Mas Ridwan Hanif, Mbak Devi, Pak Sulaiman dan juga Bang Tigor telah bergabung pada malam hari ini berbagi informasi di Indonesia Business Forum. Saya Putri Windasari, pamit undur diri, terima kasih.